Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan mengenai akuntansi partai politik, yayasan, dan tempat ibadah. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai partai politik. Akuntansi partai politik adalah setiap organisasi yang dibentuk oleh warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak untuk memperjuangkan baik kepentingan anggotanya maupun bangsa dan negara melalui pemilihan umum. Moralitas politik yang menyangkut keuangan dan kesejahteraan rakyat tidak pernah menjadi agenda kerja yang serius dalam proses reformasi. Akibatnya, ketiadaan transparansi akan sumber keuangan partai merupakan bagian yang paling lemah dari kemungkinan untuk terjadi praktek-praktek korupsi. Selanjutnya, karakteristik partai politik. Yang pertama yaitu tujuan utama partai politik adalah dalam rangka meraih kekuasaan politik. Yang kedua, perjuangan utama partai politik dilakukan melalui pemilihan umum. Yang ketiga, kepentingan publik lebih besar. Yang keempat, adanya kegiatan besar 5 tahunnya, yaitu kegiatan kampanye. 5. Mempunyai beberapa peraturan yang secara khusus mengatur partai politik. Fungsi partai politik yang pertama yaitu sarana komunikasi politik, di mana merupakan alat untuk menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat untuk mengurangi kesimpangsiuran. Yang kedua yaitu sarana sosialisasi politik, diartikan sebagai proses sikap dan orientasi seseorang terhadap fenomena politik dalam mengikuti kecenderungan masyarakat. Yang ketiga yaitu sarana rekrutmen politik, untuk mencari dan mengajak orang untuk turut aktif dalam kegiatan politik guna upaya regenerasi kepemimpinan. Yang keempat, sarana mengatur konflik. Jika terjadi konflik, partai politik berusaha untuk mengatasi persaingan dan perbedaan dalam masyarakat. Beberapa sumber dana dari partai politik yaitu ada iuran anggota, sumbangan perusahaan, subsidi dana publik, fasilitas publik, sumbangan individual, sumbangan organisasi buruh dan sejenisnya, dan sumbangan dari pihak asing. Dalam penyusunan laporan keuangan partai politik, di dalamnya terdapat ada 5 laporan. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua laporan perubahan dalam aktiva neto atau ekuitas, yang ketiga laporan aktivitas, yang keempat laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Dalam pasal 79 UU nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu disebutkan bahwa seluruh laporan dana kampanye peserta pemilu, baik penerimaan maupun pengeluaran, wajib diserahkan ke akuntan publik terdaftar selambat-lambatnya 60 hari sesudah hari pemungutan suara. Sementara itu, akuntan publik wajib menyelesaikan audit selambat-lambatnya 30 hari kemudian dan hasilnya dilaporkan ke KPU selambatnya 7 hari sesudah audit. Partai politik yang tidak menyerahkan bisa dikenakan sanksi moral yang akan menurunkan kredibilitas partai politik kepada publik. KPU juga akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah, partai politik mana saja yang tidak memenuhi kebutuhan UU Pemilu dan UU Partai Politik. Audit atas laporan keuangan. Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kepada Badan Pemeriksaan Keuangan secara berkala 1 tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Tujuan audit oleh BPK tersebut adalah untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang terkait dengan bantuan pemerintah dan efektivitas dan operasi penggunaan dana bantuan pemerintah. Audit dilaksanakan berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara. Yang terakhir, dasar hukum penyelenggaraan akuntansi. Yang pertama, partai politik diwajibkan untuk membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbang yang diterima, serta terbuka untuk diketahui oleh masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, partai politik diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan dan laporan dana kampanye pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum. Yang ketiga, partai politik diwajibkan membuat laporan keuangan secara berkala 1 tahun sekali dan memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum, serta menyerahkan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 6 bulan setelah hari pemungutan suara. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizal. Akuntansi yayasan. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yang tidak mempunyai anggota, yayasan
dapat mendirikan badan usaha yang kegiatan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Lalu pihak-pihak yang berkaitan dengan yayasan, pertama pengadilan negeri. Pendirian yayasan didaftarkan ke dalam pengadilan negeri. Kejaksaan negeri dapat mengajukan permohonan pemburuan kepada pengadilan jika yayasan tidak sesuai dengan anggaran dasar dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, akuntan publik. Laporan keuangan yayasan diaudit oleh akuntan publik yang memiliki izin menjalankan pekerjaan sesuai dengan akuntan publik. Lalu sumber dana yayasan. Pertama, sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat. Yang kedua, wakaf. Yang ketiga, hibah. Yang keempat, hibah wasiat. Yang kelima, perolehan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar atau peraturan. Lalu standar akuntansi yayasan. Standar akuntansi yayasan tidak ada PSKA khusus yang mengatur standar akuntansi untuk yayasan. PSAK yang paling cocok untuk sementara waktu digunakan adalah PSAK 45 tentang organisasi nirlaba. Basic akuntansi yayasan ada aktual basic dan kas basic. PSAK 45 tidak spesifik mengatur tentang akuntansi yayasan, melainkan mengatur akuntansi organisasi nirlaba. PSKA 45 juga tidak mengatakan bahwa pasti akuntansi yang diatur dalam ditentukan berdasarkan sistem dana. Namun apabila dicermati, terlihat seperti sistem dana dalam PSAK bersifat single entity, yaitu hanya jenis laporan untuk masing-masing kategori, yaitu neraca, suatu laporan aktivitas, dan laporan arus kas. Semua unsur rekening masuk dalam neraca. Lalu penjelasan atas pengklarifikasian. Pembatasan permanen adalah pembatasan pengeluaran sumber dana yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber dana tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sebagian atau penghasilan dimanfaatkan ekonomi lainnya yang berasal dari sumber dana tersebut. Pembatasan temporer adalah pembatasan sumber daya oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut dipertahankan sampai dengan periode tertentu yang sampai dipenuhi keadaan tertentu. Lalu sumbangan terkait adalah sumber dana yang menggunakan dibatasi oleh tujuan tertentu oleh penyumbang. Pembatasan tersebut bersifat permanen dan temporer. Sumbangan tidak terkait adalah sumbangan yang penggunaannya tidak dibatasi oleh tujuan tertentu oleh penyumbang. Atau jurnal standar akuntansi yayasan. Pencatatan pendapatan donasi. Kas terletak pada debit dan pendapatan sumbangan terletak pada kredit. Lalu dalam pencatatan pendapatan iuran anggota, kas terletak pada debit dan pengeluaran anggota terletak dalam kredit. Akuntansi tempat ibadah. Tempat ibadah sebagai sebuah entitas. Entitas dan akuntansi memiliki keterkaitan yang sangat erat karena dalam salah satu asumsi dasar akuntansi terdapat asumsi entitas akuntansi. Asumsi entitas akuntansi menetapkan bahwa semua transaksi keuangan yang diakuntansikan adalah yang berkaitan erat dengan entitas kesatuan atau organisasi yang dilaporkan menurut Halim tahun 2008. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntansi bisa digunakan di tempat peribadatan sehingga harus dimaknai sebagai sebuah entitas atau sebuah organisasi, bukan hanya sebagai tempat untuk melakukan ritual keagamaan. Dari organisasi peribadatan, menurut Bastian di tahun 2007 menyatakan bahwa tujuan utama dari organisasi peribadatan atau keagamaan adalah untuk memberi pelayanan dan menyelenggarakan seluruh aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi ritual ibadah rutin dalam organisasi keagamaan yang bersangkutan. Fungsi dan peran organisasi peribadatan. Yang pertama, tempat beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Selanjutnya, tempat pembinaan kesadaran dalam beragama bagi umat agama tersebut. Selanjutnya, tempat bermusyawarah untuk memecahkan permasalahan umat. Selanjutnya, tempat berkumpulnya umat. Lalu, tempat membina kerukunan dan gotong royong antar umat.
dan tempat mengumpulkan dana, menyimpan dan mengelolanya, dan terakhir tempat melaksanakan pengaturan dan pengawasan sosial. Materi selanjutnya yaitu akuntansi masjid. Proses pencatatan akuntansi masjid jauh lebih sederhana bila dibandingkan dengan pencatatan pada akuntansi konvensional. Dimulai dengan melakukan identifikasi sumber pendapatan. Dalam penerapannya, akuntansi masjid menggunakan basis kas, yakni mengakui pendapatan dan biaya pada saat kas diterima dan dibayar, dan menggunakan metode pembukuan tunggal atau single entry metode, di mana takmir masjid tidak perlu membuat jurnal, buku besar, dan lain-lain. Laporan keuangannya disajikan dengan membandingkan antara anggaran yang telah dibuat dengan realisasinya. Kemudian dilaporkan dan dievaluasi setiap bulan atau 3 bulan sekali. Manajemen keuangan organisasi peribadatan memiliki 2 fungsi. Fungsi pertama yaitu fungsi mendapatkan dana, dan fungsi kedua yaitu fungsi menggunakan dana. Sumber dana tempat ibadah. Yang pertama itu dana tetap, yaitu sumbangan dari jamaah atau pihak lain yang secara periodik memberikan infak. Yang kedua, donatur tidak tetap, yaitu sumbangan dari berbagai pihak yang dilakukan dengan mengajukan permohonan, misalnya kepada instansi pemerintah, instansi swasta, dan lain-lain. Yang ketiga, donatur bebas, yaitu sumbangan yang diperoleh dari lingkungan jamaah sendiri atau pihak luar yang bersifat insidental. Hal ini dilakukan dengan menyediakan kotak amal maupun penggalangan dana masyarakat. Yang terakhir yaitu usaha ekonomi, yaitu dana yang diperoleh dengan melakukan aktivitas ekonomi, khususnya di bidang jasa dan perdagangan. Pengawasan pengumpulan dana tempat ibadah. Yang pertama, lembar bukti. Beberapa lembar bukti yang bisa digunakan antara lain kwitansi, nota, deklarasi, kupon, dan lain sebagainya. Yang kedua, lembar informasi. Informasi pengumpulan dan pengelolaan dana tiap bulan disampaikan oleh bidang dana dan perlengkapan maupun bendahara. Yang ketiga, papan pengumuman. Informasi keuangan takmir masjid yang ditempelkan pada papan pengumuman. Yang keempat, laporan rutin. Pengurus bidang dana dan perlengkapan maupun bendahara menyampaikan laporan rutin pengelolaan dana pada forum rapat umum maupun laporan tahunan pengurus. Juga disampaikan dalam laporan. Yang kelima, forum atau lembaga pengawas.